Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Saha Imtinan. Saya Miftahul Nurrohmah. Saya Anissa Simbolon. Saya Muhammad Terapis Masaid. Saya Ahmad Rizal Putra Purwadana. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Lumut termasuk kelas Biorhipita. Ini adalah contoh dari lumut daun. Berikut ini ciri-ciri dari lumut daun. Yang pertama, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Kedua, talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Ketiga, archegonium dan ateridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporagnium. Yang berikutnya, talus sporofitnya merupakan sporagium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Selanjutnya, gametofit tumbuh tegak atau merayap, kemudian berkembang dari protonema, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Berikutnya, daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkaran batang atau spiral. Selanjutnya, archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra. Berikutnya, kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintetik. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya elater. Kapsul mempunyai kolumella, pecah dengan gigi-gigi peristom. Yang terakhir, selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan. Pada tumbuhan lumut seperti lumut daun, spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan anteridium atau alat perkembangbiakan jantan dan archegonium atau alat perkembangbiakan betina. Organ ini bisa berada dalam satu tumbuhan atau bisa juga berada tumbuhan yang berbeda. Anteridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Itulah sebabnya tumbuhan lumut disebut sebagai gametofit atau tumbuhan penghasil gamet. Tumbuhan lumut bersifat haploid. Pertemuan sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang akhirnya berkembang menjadi sprofit atau tumbuhan penghasil spora. Sprofit bersifat diploid. Pada lumut daun, sprofit tetap menempel pada ujung tumbuhan atau gametofit. Pembentukan spora pada sprofit terjadi melalui pembelahan sel induk spora pada spongarium. Peranan lumut dalam kehidupan: 1. Penghasil oksigen. 2. Pelapukan pada batu. 3. Makanan ikan. Paku-pakuan Pteriodactyla termasuk ke dalam kelas paku sejati. Ciri tanaman paku: yang pertama, spora berada pada belakang daun. Yang kedua, batang dan daun dapat dipisahkan, dibedakan mana yang batang ataupun mana yang daun. Yang ketiga, daun yang masih muda dapat melengkung seperti ini. Genesis tumbuhan paku. Dalam siklus hidupnya mengalami metagenesis antara gemotrofit berkromosom haploid dan sporofit berkromosom diploid. Spora berkromosom haploid jika jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Selnya membelah dan jatuh menjadi gemotrofit yang haploid atau protalium. Protalium membentuk kelamin jantan anteridium dan betina archegonium. Spermatozoa membuahi ovum dan menghasilkan zigot diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tanaman paku. Sprofit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan sprofit dan atau daun penghasil spora. Manfaat tumbuhan paku: 1. Sebagai tanaman hias. 2. Sebagai pupuk hijau. 3. Sebagai makanan sayur.